Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melaporkan berkaitan dengan kejadian aksi brutal, arogan, anarkisme, serta premanisme yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi pada 2011. Berkas-berkas semua sudah saya sampaikan dan sudah saya simpulkan, saya mohonkan untuk didata dan disampaikan kepada para pihak bahwa dalam berbagai laporan ini kami hanya meminta pihak terkait, terutama kepolisian, untuk segera menggelar perkara dan memperkarakan Saudari Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo, yang hingga dengan saat ini masih belum ketangkap, masih belum juga terproses oleh hukum dalam kaitannya kasus persekusi, perampasan, penculikan, dan aksi jahatan ras di Jalan Mojolawaran Gabus. Perlu diketahui oleh para pihak, terutama dari APH, bahwa dugaan kuat justru mengarah kepada Saudara Indah Wahyu Widiawati itu sendiri, karena rangkaian aksi dan ambisinya itu kita sampaikan atas modus penguasaan atas harta benda dan pusaka dari Saudara Solihati, peninggalan dari Kiai Haji Abdul Hanan. Kami meminta bahwa Saudara Indah Wahyu Widiawati untuk segera ditetapkan sebagai tersangka, tentunya dalam rangka pengembangan kasus dan mengungkap siapa saja yang terlibat turut serta membantu pelarian dan eksekusi, persekusi, percobaan pembunuhan di Jalan Mojolawaran Gabus kepada Saudara Solihul Hadi. Bahwa dalam hal ini perkara ini tidak menjadi satu, melainkan banyak muaranya, ya. Banyak muaranya, banyak yang terlibat, banyak konstruksi. Karena Saudara IWW ini sangat pandai bermain alibi. Jadi membuat berbagai alasan yang mengecoh atau membuat orang lain bingung, sehingga seluruh rangkaian kata-kata yang diucapkan itu menjadi seolah-olah benar. Padahal semua rangkaian kata-kata yang dinyatakan oleh Saudara Indah Wahyu Widiawati itu semua adalah bohong belaka. Jadi intinya adalah mencuri, ya, mencatut, menggelapkan, dan membawa kabur surat-surat berharga dan benda berharga milik keluarga kami dan kami. Maka dalam hal ini kami meminta kepolisian mengungkap adanya kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri sah orang lain yang dilakukan oknum polisi itu, berikut dengan motif penculikan yang patut dikembangkan, apakah itu kasus di dalam keluarga atau di dalam kamar dan lain sebagainya, bahwa sebelum dan sesudah kasus penculikan itu IWW tidak pernah memberi tahu atau tidak pernah komunikasi atau putus kontak, dan membereskan semua barang-barang, pakaian, dan surat-surat berharga, kwitansi, talon, sertifikat, dan dengan sengaja akan memindah tangankan atau dibantu oleh orang lain, ya, sebagaimana yang kami laporkan di Lidik 3 waktu itu. Maka dari ini dampak daripada kejadian ini, kami meminta kepolisian untuk serius untuk mengungkap jaringan sindikat yang membackingi atau menghandle daripada gerak daripada oknum guru SD 03 Tambak Romo. Kuat juga dugaan ada sindikat perempuan-perempuan bermasalah yang terlibat turut serta dalam jaringan ini, yaitu waktu itu Istana Merdekawati, Rosmini, Sri Mulyani, Subi, ya, Bekti, Puji Kristiani, Arya Stuti, Tutik, ya, Rintiatun Gunadi, dan Fatim, dan banyak sekali juga yang diduga turut serta mensetting rangkaian kejadian-kejadian dan rencana kaburnya IWW dari rumah
Desa Karangkunang di Jalan Mojolawaran Gabus dengan persekusi dan eksekusi yang direkayasa oleh Bambang Permadi. Bahwa kejadian saudara IWW tiba-tiba turun dari motor bersama dengan anaknya, lalu disongsong oleh gerombolan yang sudah mencegat di depan Masjid Mojolawaran Gabus sampai ke gang, tentunya itu dapat disimpulkan ada persiapan jauh hari sebelumnya, yaitu orang-orang yang bersama-sama mengeroyok saudara Dede, dan orang yang tidak dikenal itu lebih dari 15 orang, dan yang menggiring korban ada 3 orang. Ini saya jelaskan semuanya bahwa mohon agar dalam hal ini Satreskrim Sus dan Buser Polres Pati untuk meneliti dan kembali mengungkap modus motif adanya penculikan, begal dan perampasan ya yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Alasan lainnya bahwa di Jalan Mojolawaran Gabus itu sudah di-save atau dilakukan pengamanan sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada yang menolong saya. Jadi motif, modus dan lain sebagainya kita harus mengungkap jaringan sindikatnya di sekitar Gabus, bahwa untuk selanjutnya jika IWW ini berlepas dari masalah ini, tentunya ini ada agenda lain yang harus diselesaikan dan dimungkinkan kuat IWW terlibat jaringan mafia, ya jaringan lingkaran hitam yang patut ditersangkakan karena memang kasus adanya kejahatan ras, begal, premanisme, penculikan dan perampokan di Jalan Mojolawaran Gabus yang dilakukan gerombolan ini justru dipimpin oknum anggota polisi ini. Bahwa semua itu saya sampaikan karena saya bukan niat cuci tangan, tetapi itu adalah tanggung jawab saya sebagai warga negara menyampaikan adanya ketidaknyamanan dan ketidakamanan di wilayah Gabus dengan maksud apa yang kami sampaikan selama ini untuk dapat ditanggapi dengan baik-baik dan dengan penuh tanggung jawab, semua bekerja sesuai dengan tupoksi dan SOP masing-masing. Misalkan dari Ormas sesuai tupoksinya, jadi sedangkan dari kepolisian tentunya harus profesional dan tidak sekali-kali terkecoh untuk melakukan settingan ulang dan mengulang-ulang, mengintimidasi, menakut-nakuti dengan berita acarakah, panggilan, klarifikasi, alasan tertentu yang itu sesungguhnya justru akan mengkaburkan suatu penyelidikan. Jadi untuk gelar perkara klarifikasi itu sudah tidak diperlukan untuk data atau informasi intelijen atau pemberitaan. Jadi tidak ada artinya kalau tidak diungkap bersama-sama serangkaian kejadian perkara penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Ini ada rangkaian, ada kaitannya. Termasuk juga ada kaitannya dengan oknum Intel ya di Polsek Gabus, Marsono ya waktu itu, dan saudara Suwarno dan Suwandi. Tentunya banyak yang mengetahui kenapa tidak segera direkonstruksi atau direformulasi kasus itu di Polsek Gabus. Selanjutnya tentang adanya dugaan perampokan, penipuan, dan penggelapan atas surat-surat berharga milik keluarga kami yang dilakukan oleh Indah Wayudewati sebelum adanya persekusi dilakukan dan membuat rekayasa seolah-olah ada KDRT dan sebagainya. Dan ini tentu dapat disimpulkan bahwa IWW memang niat ya, sudah ada mens rea ingin melepaskan tanggung jawab dari utang-utang yang ditanggungnya dan melepaskan hak-hak atas tanggung jawabnya terhadap saudara Solihulhadi dan menghilang begitu saja sejak kejadian perkara itu, dan hampir 13 tahun sampai dengan sekarang apa kejahatannya itu masih remang-remang ya, masih belum diformulasikan. Maka dari itu kami tentunya memohon kerjasama kepolisian
kembali untuk mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oknum guru SD 03 Tambak Romo bermasalah pidana tersebut, yang dengan sengaja mau melepaskan diri dan melepaskan tanggung jawabnya, memutarbalikkan fakta, melakukan penelantaran bertahun-tahun, yaitu sekarang sudah ada 13 tahun, di mana orang yang dalam keadaan lemah dan stres, depresi selama waktu itu, yang direkayasa, disetting sedemikian rupa, sebuah kasus yang sangat tragis, bahkan memfitnah, membuat persepsi seolah-olah suaminya menderita gangguan jiwa, meninggal dunia dan sebagainya, itu sudah dilakukan, disampaikan di sana-sini. Dan banyak yang mendengar, banyak yang menyaksikan. Ini suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Yang kedua adalah dengan menghindari komunikasi, menghindari kontak, dan berbelit-belit, berubah haluan, berubah alasan, mempersulit klarifikasi dan penyelidikan di dalam pelayanan publik, tentunya ini juga catatan tersendiri. Yang ketiga adalah membuat klaim tersendiri atau sendiri, opini seolah-olah orang lain menderita gangguan jiwa sedangkan dia yang waras. Makanya dari ini kami meminta Saudara IWW untuk dapat diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka utama, terutama kejahatan di dalam penipuan, penggelapan, dan manipulasi ingkar janji serta pemalsuan dokumen. Di antaranya adalah menyimpan surat-surat milik negara tanpa izin pembesar 553. 555 yaitu menahan orang di suatu tempat dengan tidak meminta atau memperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat, ya, menunjukkan surat atau perintah pembesar yang berwenang dan atau suatu keputusan hakim atau menjadikan alasan-alasan tertentu orang itu supaya diterima. Terus dengan kehormatan yang diserang di dalam hal ini adalah bukan kehormatan dalam rangka bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik, nama seseorang yang terhormat, menyangkut nama baik dan kepercayaan masyarakat. Tentunya itu menjadi secret kami dan kepolisian untuk melakukan persinggungan. Selanjutnya menyinggung dalam hal kehormatan seksual, tentunya hal itu tidak termasuk apa yang kami agendakan, tetapi kami hanya menyampaikan ada unsur-unsur asusila atau kesusilaan yang menyerang kehormatan. Selanjutnya Saudara IWW sebelum melarikan diri melakukan cek bon terhutang di BKK Pati Kota waktu itu pada tahun 2010 sekira 20-40 juta dan korporat lainnya sekira 60-80 juta. Namun setelah mendapatkan utang atau talangan tersebut, dia memang merekayasa kasus ini dengan cara melarikan diri. Selanjutnya bahwa dari semua rancangan yang demikian rupa, rapi dan dengan persiapan matang memindahkan barang-barang dan surat-surat berharga tanpa pengetahuan atau di luar pengetahuan saya dan keluarga saya, membuat alibi yang bermacam-macam dan settingan seolah-olah terjadi sesuatu yang ditakutkan sehingga dia akan kos, dan keinginan-keinginan akan kos dekat sekolahan itu pernah diutarakan kepada kami pasca diterima PNS, namun hal itu ditahan sehingga kejadian ini terjadi, yaitu persekusi-eksekusi dengan berbagai motif. Namun sebelum itu Saudara IWW tentunya memiliki drama skandal perselingkuhan dengan oknum polisi itu sudah cukup lama. Saya perkirakan sejak 2003 atau sejak tahun ketiga perkawinan, atas pengakuannya sendiri sudah menjalin hubungan backstreet dengan oknum polisi tersebut. Hanya setelah menguasai hal-hal tertentu, dia sengaja membuat skandal, penculikan, persekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati dengan kronologi yang saya sampaikan selama itu. Motifnya jelas, yaitu perselingkuhan masif, dugaan melarikan harta benda orang lain, dan untuk menutupi semua kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan berkali-kali itu dengan modus penipuan-penipuan dan sosialita itu, tentunya kami meminta kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan mencari sebab-sebab dan siapa-siapa saja yang terlibat. Bahwa selama di dalam rumah tangga Saudara IWW pernah melakukan meracun, ya,
percobaan meracun korban, yaitu saya, dengan tempe gembus dan kluwek. Jadi masakan kepiting yang dicampur baygon dan masak kacang hijau dicampur dengan baygon bakar. Juga pernah botok jamur apa gitu yang tidak jelas sehingga kami keracunan, sekeluarga hampir mati semua, sesak napas dan sebagainya. Untuk rencana pembunuhan kepada ibu saya juga pernah dilakukan hal itu, sama, yaitu memberi makanan yang diracun. Bahkan saya menduga kematian bapak saya juga akibat racun yang ditaruh saudari Indah Widiawati melalui roti. Jadi saya mohon untuk diselidiki berkaitan dengan seluruh perbuatan tindak pidana yang dilakukan saudari Wiwi dalam rangka hasrat menguasai harta benda peninggalan Haji Abdul Hanan. Maka dalam hal ini mohon agar kepolisian melakukan serangkaian pengembangan atas kasus ini dan atas rekayasa yang dilakukan saudari Indah Widiawati dengan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi lain, karena tentunya ini perlu rekomendasi dan perlu komunikasi yang intensif, karena mungkin orang tidak akan menyangka kasus aset jalam ini. Berkaitan dengan rencana perceraian yang digugat cerai, yaitu saya itu pernah diutarakan oleh saudara Parijan, tetangganya, dan diutarakan oleh ibunya di Magelang bahwa saya akan diceraikan karena saya mengalami blank gitu ya, atau mungkin gangguan gitu. Jadi atas dugaan-dugaan upaya itu sudah direncanakan matang oleh keluarga Magelang, terutama ibunya atas nama Aisyah Jamari, dibantu kami tua mamuh. Untuk motif daripada kami tua mamuh melakukan hal ini karena pengen menjodohkan saudara Wiwi dengan saudaranya yang seorang anggota TNI. Ini dibantu dengan modal dan lain sebagainya. Jadi bukti belakangan kita ungkap pasang badan, memang dia yang memang bertanggung jawab dibalik kaburnya dan larinya Indah dari desa Karangkonan. Ada juga keterlibatan satu, yaitu kami tua Subi, dan kami tua Karangkonan atas nama Subi, dan kepala desa atas nama Warso, dan Bayan atas nama Agus Warto dimintai keterangan, dan kepala BPD atas nama Siswanto, LMD atas nama Semi dimintai keterangan, ketua RT juga, yang harusnya bisa merelai atau menahan kasus ini dan memberi penjelasan atau permediasi di desa, tidak melepaskan begitu saja terjadinya persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus ini terjadi. Jadi keterangan bahwa saudari Wiwi berada di rumah Bambang itu justru dari kepala sekolah atas nama Supawatin, karena Supawatin tidak berdaya. Lalu keterangan dari Sodik Melingi Jati dan keterangan dari saudara Genjik atau Sanuri, yang ini kami sampaikan, katanya istri kamu mau pulang kalau kamu minggat dari rumah atau pergi dari rumahmu selama-lamanya. Nah ini kan berarti hendaknya saudara IWW ini dimintai keterangan dan diberi sanksi seberat-beratnya. Jadi mohon agar semua stakeholder untuk mengkaji, seluruh alasan dan silang pendapat yang selama ini kita luruskan dan kita komunikasikan dengan benar, yang mana yang KDRT, yang mana yang kasus lainnya, sebab dalam hal KDRT spontan itu bisa saja tidak ada perencanaan sebelumnya, namun bisa saja ada settingan atau faedah sebelumnya untuk alasan memang melarikan diri dan membebaskan diri setelah mendapatkan banyak uang dari hasil penipuan-penipuan di wilayah Karanggayam. Dan setelah itu bikin masalah yang lain-lain. Sedangkan saya memang tidak berdaya apa-apa dan saya menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Maka dalam hal ini harapan kami kepolisian untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, dengan BKPP dan Bakorwil untuk upaya penyelesaian kok secara koordinasi dan secara maraton, memberi keterangan yang jelas akan motif-motif persekusi, eksekusi, dan bullying yang dilakukan oleh para pihak kepada saudara Solurati. Yang selanjutnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kepala sekolah, kepala dinas, para guru,
yang menjadi saksi, bahkan mungkin oknum anggota-anggota atau anggota kepolisian Polsek Tambak Romo untuk membantu turut serta di dalam penyelidikan proses hukum yang tercatat di dalam rekomendasi. Harapan kami jika memang saudara IWW ini dapat terbukti melakukan berbagai tindak kejahatan dan pidana sebagaimana keterangan yang kami kuatkan kepada kepala sekolahnya, maka hal ini menjadi catatan perilaku dan catatan tentang kelakuan untuk dapat diberikan sanksi disiplin dan administratif kepada yang bersangkutan melalui lintas Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terkait dengan perihal watak, kelakuan, perilaku, dan catatan kriminal berantai beruntun melibatkan guru SD 03 Tambak Romo, kepala dinas, dan kepala sekolah serta rekan sejawat. Saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan adalah Supawatin, Sunarto SPD, Dahlan Istanto, Subagi, Sudarmati, ini yang nutupi mati-matian, dan mungkin akan ada saksi lainnya yang akan kami sampaikan bersama-sama dengan laporan yang akan kami sampaikan juga. Besar harapan saya sangat bermohon agar supaya kasus ini dapat segera diselesaikan, dapat segera direkonstruksi, dapat digelar, dapat dilakukan proses hukum seadil-adilnya setelah adanya pembiaran selama 13 tahun. Bukan berarti kasus ini hilang begitu saja karena waktu, namun hukum tetaplah hukum yang menjadi catatan akan selalu kita mengalami pembaruan hukum sehingga tidak ada lagi yang boleh menolak laporan dan menolak proses. Sebagai dasar pertimbangan lainnya bahwa kami minta ada sanksi yang lengkap, sanksi yang tegas atas pelanggaran tindak etika disiplin PNS yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum guru perempuan ini, dan atas pertinggian hierarki jabatan, waskat jabatan dapat memberhentikan dengan hormat oknum guru SD 03 Tambak Romo yang melakukan pelanggaran ini. Jadi kami memang dengan sengaja memohon rekonstruksi dari kepolisian atas pertimbangan ketertiban dan SOP hukum sehingga kita tidak main hakim sendiri sebagai kepolisian sebagai pengayom, pengaman dan penegak hukum. Karena dalam pertimbangan ini jangan sampai ada kegaduhan dan fitnah atau intervensi para pihak yang tidak ada kepentingan yang mencari keuntungan di balik kesempitan, dan sesuai dengan penelusuran jalur yang pas agar tidak ada lagi fitnah dan overmax serta pelanggaran jabatan yang dilakukan para pihak, sehingga seperti apa yang kami sebutkan yang baru saja itu, kalau memang ada yang tersinggung di dalam laporan saya, silahkan memberi keterangan sesuai dengan ketersinggungannya di sebelah mana. Jadi jangan ada lagi susulan-susulan yang tidak jelas. Kami hanya mohon kasus ini digelar, Pak, direkonstruksi kembali berkaitan dugaan adanya penipuan, manipulasi, pemalsuan dokumen, dan aksi drama dan permufakatan jahat pasca adanya perceraian dengan saudara IWW. Maka dari itu tentu kami minta petunjuk akan dibawa kemana dan ranahnya kemana kasus ini akan diselesaikan. Demikian atas kerjasama yang baik dari semua pihak, tentunya dari kepolisian dan APH juga kejaksaan, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.